Baik, shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu, Saudara sekalian jemaat Tuhan GPB Amanat. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan dan kita masih diberikan kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama menaikkan satu pujian yang berkata, Kau sungguh indah tiada tara. Sungguh
puji dan syukur kami persembahkan kepadamu di pagi yang indah ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami bisa memuliakan dan menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih untuk pagi ini. Kami ingin terus memuliakan Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan atas kami menjamah kami masing-masing. Ampuni segala dosa kami, tahirkan kami dari segala kejahatan kami. Biarlah pagi hari ini kami belum mendapatkan persekutuan dengan Bapa. Terima kasih. Kami sambut ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Dimuliakan Tuhan Yesus pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, mengajak kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur pasal 117 ayat 1 hingga ayat yang kedua, saya akan membacakan untuk kita semua. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Baik, sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan, dan pagi hari ini kita telah bersatu hati melalui via online. Kita memuji dan bermazmur bagi Tuhan. Kita menaikkan pujian yang berkata, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan
atau untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian yang berkata, selidiki aku. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada sampai hari ini, kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena berkat anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu ini Tuhan yang jauh daripada sempurna. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini, singkapkan rahasia kebenaran-Mu bagi kami semua Tuhan melalui hamba-Mu. Setiap firman-Mu yang hamba sampaikan pagi hari ini, mau berdoa biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami semua Tuhan.
Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, kami diberi kekuatan oleh Tuhan, dan kami diberikan semangat untuk kehidupan kami selanjutnya, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, haleluya. Saya tahu bahwa pagi hari ini kita semua penuh dengan sukacita, penuh dengan suatu keadaan yang luar biasa ya. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita belajar satu bagian firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Tema kita pagi hari ini adalah kamu sangat berharga. Katakan kepada samping kiri kananmu, kamu sangat berharga. Ya, sekali lagi, kamu sangat berharga. Ya, puji Tuhan. Kalau kita melihat dari tema ini, ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya itu tidak berharga. Ada yang berkata, aku ini tidak berharga, saya tidak punya arti apa-apa, saya tidak ada arti. Apakah ada yang tahu dampak dari orang yang merasa diri tidak berharga? Ada beberapa hal yang saya coba lihat di sini. Dampak dari orang yang merasa tidak berharga itu, dia merasa minder, merasa tidak percaya diri, bahkan takut melakukan sesuatu. Bahkan apalagi yang paling parahnya lagi, dia takut melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan hal yang paling fatal adalah kita tidak menghargai apa yang sudah Tuhan korbankan bagi kita. Kalau kita merasa diri kita tidak berharga, berarti kita tidak menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dampak yang paling fatal yang berikutnya adalah ini menjadi trouble antara hubungan kita dengan Tuhan. Saudara percaya atau tidak percaya, kalau kita merasa diri kita tidak berharga di hadapan Tuhan, maka otomatis rasa minder kita itu akan lebih besar. Sedangkan firman Tuhan minggu lalu jelas mengatakan kepada kita bahwa Tuhan memerlukan saya dan saudara. Bagaimana mungkin kita mau siap kalau kita merasa diri kita tidak berharga? Pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk kita mau kenal diri kita. Kita mau katakan kepada diri kita bahwa kita adalah orang yang berharga. Kalau ada orang yang merasa diri seperti ini, maka hari ini saya mau katakan kepada kita semua, saya mau sampaikan kepada kita semua, agar kita segera bertobat. Kita harus segera bertobat. Katakan segera bertobat. Kita harus mengenal diri kita. Kita harus tahu bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Kita adalah orang yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan? Itu kan baru kata saya. Apa kata firman Tuhan? Apa betul kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan? Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat 4, saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu bisa mengikutinya di layar. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dari ayat ini Bapak Ibu ada 3 hal penting yang kita pelajari pagi hari ini. Bapak Ibu bisa baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Namun pagi hari ini saya ingin bacakan 1 ayat saja sebagai ayat kunci bagi kita semua. Ada
ada 3 hal penting yang perlu kita tahu dalam kehidupan kita, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak memiliki perasaan atau rasa diri bahwa kita tidak berharga. Yang pertama adalah, kalau kita mundur ke belakang di ayat yang pertama, di sana dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Hal yang pertama yang perlu kita tahu, bahwa Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Amin. Tuhan sendiri yang membentuk kita. Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Terus ada yang bertanya seperti ini. Kan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan ikan-ikan yang di dalamnya ada lele, itu kan juga ciptaan Tuhan. Halo Manina, halo Tante Helen, halo Kak Gege, halo Pak Suwardi, dan saudara-saudara yang telah menikmati lelenya, bagaimana rasanya? Ya, itu semua memang juga ciptaan Tuhan. Tapi ada yang lebih spesial dari itu. Kita lebih spesial dari itu. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, di sana jelas dan katakan bahwa kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita segambar dengan gambarnya Allah. Tidak hanya sampai di situ, saudara. Bahkan sebelum kita ada di bumi ini, sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah membentuk kita. Ini hal yang sangat luar biasa. Ini hal yang sangat luar biasa. Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Lebih istimewa. Sebelum kita ada di bumi ini, sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah membentuk kita. Bahkan dalam firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa Tuhan sudah menenun kita. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin kita katakan saya tidak berharga? Dan hal yang kedua yang kita pelajari pagi hari ini adalah Tuhan yang memanggil kita. Ayat 1 bagian C, di sana dikatakan seperti ini. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jika kita berbicara mengenai memilih atau pemisahan, kita berbicara mengenai kita dipanggil, maka kita semua, saya dan Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kata dipilih ini berarti kita dipisahkan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan sendiri yang memilih saya dan saudara. Dari sekian banyak orang di muka bumi ini, ratusan bahkan jutaan orang, kita adalah salah satu orang yang dipilih oleh Tuhan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan ini yang harus kita ketahui dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang sangat spesial di mata Tuhan. Kita telah dipilih langsung oleh Tuhan. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Tidak sembarang orang yang datang kepada Tuhan. Tidak sembarang orang datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang menariknya. Yohanes 6 ayat 44. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Hal yang pertama yang kita pelajari pagi hari ini adalah Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Tuhan sendiri yang membentuk kita. Dan yang kedua adalah Tuhan yang memanggil saya dan saudara. Tuhan yang memilih saya dan saudara. Kita dipisahkan. Kita dipilih khusus oleh Tuhan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang besar bagi Tuhan.
Masihkah kita mau berkata saya tidak berharga? Atau masihkah kita mau berkata saya tidak ada arti? Ada begitu banyak orang yang mengukur harga dirinya itu dari latar belakangnya. Itu adalah hal yang sangat salah, Bapak Ibu. Kalau masih ada orang atau masih di antara kita yang merasa diri bahwa dia tidak berharga atau merasa diri dia tidak punya arti, saya ingin ajak kita supaya kita melihat hal yang ketiga, poin yang ketiga. Dan di poin yang ketiga ini saya percaya dan saya yakin bahwa saudara akan disadarkan oleh Tuhan. Dan saudara akan tahu bahwa saudara sangat berharga di mata Tuhan. Pernahkah kita bertanya dalam kehidupan kita, berapa sih harga kita? Pernahkah kita bertanya kepada orang lain, kira-kira berapa sih harga saya ini? Coba tanya orang di samping kiri kananmu, berapa harga kamu? Kita perhatikan di pasal ini, kata menebus diulangi 2 kali, yaitu di ayat yang pertama dan di ayat yang ketiga. Saya coba melihat kata menebus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada 3 arti yang saya coba tulis di sini. Yang pertama adalah membayar dengan uang tunai untuk mengambil barang yang tergadai. Dan yang kedua, membayar dengan uang dan sebagainya untuk membebaskan tawanan, sandera, budak belian, dan sebagainya. Dan yang ketiga, membelinya kembali. Saudara dan saya, kita ditebus oleh Tuhan. Kita dibayar oleh Kristus. Dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Dari ayat ini dapat memberikan suatu kesimpulan bagi kita semua bahwa sekalipun kita memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi perlu kita tahu, itu tidak dapat menyaingi nyawa saya dan saudara. Artinya kita semua, kita orang percaya, kita sangat berharga di mata Tuhan. Terlalu mahal saya dan saudara. Nah, kalau kata terlalu mahal, kira-kira seberapa mahal sih kita? Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan bagi kita semua. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana. Ini digarisbawahi, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berapa harga Bapak Ibu dan saya? Apakah kita sudah tahu berapa harga kita? Dikatakan bahwa emas dan perak itu tidak dapat menyaingi harga kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa diri bahwa kita tidak berharga, Bapak Ibu. Jangan sampai kita katakan kepada diri kita, saya tidak memiliki arti apa-apa. Saya tidak punya arti apa-apa. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan. Itu kita sangat menghina apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan di ayat 19 dikatakan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Sekarang kita sudah tahu berapa harga kita.
satu isi dunia ini pun tidak dapat menyamai harga saya dan Bapak Ibu semua. Amin. Dari ketiga hal ini, saya mau agar kita disadarkan oleh Tuhan. Konsep pemikiran kita dirubah. Cara berpikir kita itu dirubah. Sehingga ketika Tuhan bilang Tuhan membutuhkan kita, Tuhan memerlukan kita, maka kita katakan kita siap. Hal yang pertama yang kita pelajari pagi hari ini adalah Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Tuhan sendiri yang menentukan saya dan Bapak Ibu semua. Dan yang kedua adalah Tuhan yang memanggil kita semua. Tuhan yang memilih saya dan Bapak Ibu semua, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Oleh karena itu, kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan, sangat spesial di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita dipisahkan oleh Tuhan. Dari begitu banyak orang, kita dipisahkan oleh Tuhan. Pengalaman saya sebelum saya sekolah teologi, ketika saya masih di kampung, ada yang katakan kepada saya bahwa ketika kami sedang membangun gedung gereja kami, ada yang katakan seperti ini, Oner, minta maaf saya agak sedikit katakan seperti kalimatnya agak sedikit jorok, tetapi memang ini fakta yang saya alami. Ada yang katakan seperti ini, kamu itu tidak akan jadi apa-apa, kamu akan jadi tai. Kamu akan jadi tai. Karena kakak saya yang pertama sudah jadi tentara di Jakarta. Dan yang kedua, guru di Kupang. Nah, saya yang ketiga. Saya kerjaan saya tiap hari minum mabuk, merokok, hidup tidak jelas, lewat jalan raya, baju hanya di bahu, seperti ya tidak beda jauh lah seperti orang-orang yang di Selagalas masih lebih rapi dari saya. Dan itu pekerjaan saya, dan akhirnya kalimat itu diberikan kepada saya, Oner, kamu tidak akan jadi apa-apa, kamu akan jadi tai. Dan kalimat itu seperti sangat memukul saya. Tetapi sekarang saya tahu, dan sekarang saya sadar bahwa saya adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena saya dipilih oleh Tuhan. Dari kata orang bahwa saya adalah dengan kalimat yang ditujukan kepada saya, sekarang saya tahu bahwa ternyata saya dipilih oleh Tuhan. Saya adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Saya adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu semua juga adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita dipilih langsung oleh Tuhan. Kita ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang memanggil kita. Dari ketiga hal ini, dan yang ketiga yang tadi kita pelajari adalah kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Darah Kristus yang menebus kita. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang perlu kita tahu dalam kehidupan kita. Dari ketiga hal ini, saya mau supaya kita disadarkan. Cara berpikir kita, cara konsep kita dirubah. Dan kita mau katakan kepada diri kita bahwa kita adalah orang yang sangat berharga. Kita adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Katakan kepada saudaramu yang di samping kiri kanan, katakan, kamu adalah orang yang sangat berharga.
Sekali lagi katakan, kamu sangat berharga. Yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita, katanya berharga, tapi kok orang lain tidak menghargai saya. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kalimat ini? Atau pernahkah pertanyaan ini timbul dalam hati atau pikiran Bapak Ibu? Katanya kita berharga di mata Tuhan, tapi kok orang manusia di bumi ini kok tidak menghargai kita? Satu pesan dari Tuhan untuk kita semua sebelum kita mengakhiri khotbah ini. Tidak perlu kaget atau tidak perlu bingung kenapa seperti itu. Wajar, karena memang kita bukan warga dunia. Amin. Saudara dan saya bukan warga dunia. Memang dunia tidak mengenal kita. Kita adalah warga kerajaan Allah. Dan saudara dan saya akan dihargai secara luar biasa oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini, untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi kami semua. Kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah membuat kami menjadi orang yang sangat berharga di mata-Mu. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami memiliki cara berpikir yang salah tentang diri kami. Kami memiliki konsep pikiran yang salah tentang diri kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah melalui firman ini Tuhan, kami disadarkan. Dan kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara bagi kami semua. Agar dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi Tuhan, kami terus dikuatkan oleh kebenaran ini. Karena kami tahu bahwa kami adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah orang yang dipilih khusus oleh Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama menaikkan pujian, Kau angkatku di atas gunung batu.
Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami memuliakan Tuhan, kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Sebab besar setia-Mu atas kami, nyata dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih untuk semua yang Kau telah kerjakan bagi kami semuanya, Bapa. Kami ingin memberkati bangsa ini, bangsa yang besar, bangsa yang sedang dilanda dengan berbagai macam persoalan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa ini. Kami mohon jamahan Tuhan untuk bangsa ini. Kami mohon kemuliaan-Mu Engkau hadirkan di bangsa ini yang Tuhan. Kami rindu bangsa ini mengalami pemulihan. Kami rindu bangsa ini mengalami pembaharuan. Kami percayakan di dalam tangan-Mu pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri. Kami percayakan di dalam tangan Tuhan. Bila segala persoalan yang sedang terjadi di negeri ini, Bapak, bila melalui hamba-hamba-Mu ini, mereka bekerja dengan keras untuk mendatangkan kesejahteraan dan kedamaian atas bangsa ini. Jikalau boleh Tuhan, biarlah Engkau berlalukan COVID ini dari negeri kami ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, sejumlah besar anak-anak-Mu yang terpapar dengan corona. Kami minta belas kasihan Tuhan, kiranya kuasa kesembuhan, kuasa mujizat dinyatakan, sehingga orang-orang pilihan-Mu boleh mengalami kesembuhan dan melihat serta menikmati mujizat besar yang Kau sediakan bagi kami semuanya. Hamba-Mu Pak Edi Batubara yang bersama dengan istri yang sekarang sedang terkena COVID, kami mohon belas kasihan Tuhan. Mari Engkau jamah dia, Engkau sembuhkan dia. Engkau sendiri akan bertindak untuk mengatasi sakit penyakitnya. Biarlah Pak Edi dan istri segera sehat, kuat, boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa ada Yesus bersama-sama dengan mereka dan tidak percuma mengikuti Yesus dalam segala sesuatu. Makasih, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang sakit juga. Ada Pak Joni, Ibu Foni, kami percayakan di dalam tangan-Mu. Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah pembela. Tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Sekalipun mungkin bagi kami, bagi manusia, seringkali berkata mustahil. Namun iman kami selalu mengatakan bahwa di dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Makasih, kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan, berkat Allah yang melimpah-limpah, yang tersedia di surga, yang menjadi milik bagian jemaat-Mu. Kami mohonkan Engkau lepaskan itu Tuhan, Engkau berkati, sehingga tidak ada seorang pun dari kami yang berkekurangan, bahkan di masa-masa sukar seperti sekarang ini. Sebab kami tahu kami punya Allah Yahweh Yireh, Allah yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih, kami juga menyerahkan dan memberkati seluruh rekan-rekan kami yang sedang bekerja di lapangan pelayanan. Sekalipun tidak mudah, kami tahu bahwa ada Yesus yang menyertai mereka, ada Tuhan yang membela mereka. Segala kesulitan-kesulitan dalam pelayanan, Tuhan, roh hikmat yang daripada-Mu turun atas rekan-rekan kami, dan sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Allah. Makasih Bapak. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kebajikan keperluan belakang mengikuti kami seumur hidup kami, dan biarlah kehendak-Mu saja yang terlaksana atas kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Dia yang duduk di tempat yang maha tinggi sedang mengajarkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tangannya yang kuat menjaga dan melindungi-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang Kau kendaki, dan diberinya berhasil apa yang Kau rancangkan. Lumbung-lumbung-Mu dibuatnya menjadi penuh, dan pundi-pundi-Mu dibuatnya menjadi melimpah, sehingga Engkau menjadi saluran berkat Allah hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Terima kasih jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Salam, selamat bersekutu bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Keselamatan bagi segala yang jujur dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Worship God. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan, come on, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Siap. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah, yeah, yeah. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita.